Ditinjau oleh Satgas Narkoba Polrestabes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Zulkifli Sinaga dengan NIM 4213220016 akan memaparkan materi mengenai narkoba. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu sudah sangat meresahkan. Bagi dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebihan, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pelaku merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakannya agar bisa mendapat ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah banyak diketahui, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Selanjutnya yaitu pengertian narkoba. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat itu adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri, serta memberikan ketenangan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Pertama yaitu narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 biasa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan juga berpotensi untuk menimbulkan ketergantungan. Kemudian yaitu narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika dibagi atas. Pertama yaitu narkotika jenis sintetis. Jenis ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkoba yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfet, dan sebagainya. Kemudian narkotika jenis semi-sintetis. Olahan yang menggunakan bahan berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Kemudian narkotika jenis alami seperti ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika ini sangat tinggi dan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2, yaitu yang pertama pengedar narkotika, meliputi orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika, menjual narkotika, mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan atau kurir, dan melakukan peredaran gelap. Yang kedua yaitu pengguna narkotika, yang dibedakan menjadi 2, yaitu pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika, baik secara psikis maupun fisik. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang secara melawan hukum aktif menggunakan narkotika. Bagi penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun, apabila penyalahgunaan narkotika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi. Hal tersebut terselaras dengan pasal 127 ayat 3 dalam hal penyalahgunaan narkoba sebagai dimaksud yaitu: pertama, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengedar narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba tentunya berbeda. Hal tersebut tertera dalam pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika. Pertama, sanksi bagi pengedar narkoba golongan pertama tertera dalam pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Narkotika, menjerat hukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian yaitu sanksi bagi pengedar narkoba golongan kedua tertera dalam pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian, sanksi bagi pengedar narkoba golongan 3 tertera dalam pasal 122 sampai 126 Undang-Undang Narkotika, dijerat hukum penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai narkotika dari saya. Jika terdapat kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.